Awal tahun 2022 pembelajaran tatap muka 100% serentak di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Kebijakan ini disambut para siswa yang hampir 2 tahun selama pandemi belajar melalui daring. Dan di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terlebih di tengah angka vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang masih rendah dan varian Omikron yang menyebar di tanah air. Lalu apa kata warga terkait kebijakan ini? Berikut Rakyat Bicara Pekan ini, PTM di tengah ancaman Omikron. Pemirsa, virus COVID-19 varian Omikron terus merebak di Indonesia. Secara bersamaan, mulai awal pekan ini, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka 100%. Tentu dengan adanya kebijakan ini akan menimbulkan resiko yang mungkin akan terjadi. Lantas apa kata warga terkait kebijakan ini? Setujukah mereka dengan pembelajaran tatap muka 100%? Tanggapan saya sebagai orang tua sangat bersyukur ya Pak, gitu maksudnya anak saya udah bisa kembali lagi sekolah. Tanggapan anak juga begitu senang gitu dengan adanya masuk sekolah full lagi gitu. Dan pada saat mendapatkan bahwa sudah PTM 100%, apakah berarti Ibu mendukung Bu dengan program atau kebijakan pemerintah ini? Saya mendukung sekali gitu loh Pak, asalkan dari pihak sekolah prokesnya ketat. Dan kebetulan tempat sekolah anak saya sekolah prokesnya begitu ketat dan saya merasa aman. Merasa aman ya? Saya mengingatkan ke anak saya kalau sudah cek suhu di sekolahan, jangan lupa cuci tangan juga sebelum masuk ke kelas. Dan saya juga mempersiapkan untuk masker pengganti, hand sanitizer, sama pelindung wajah dari rumah. Ini apakah saat ini anak Ibu sudah divaksin? Alhamdulillah anak saya sudah divaksin 2 kali. Sudah divaksin 2 kali, oke. Harapan saya semoga pandemi ini cepat usai dan semoga anak-anak pun bisa sekolah seperti semula lagi dan semuanya bisa sehat-sehat aja. Sangat senang sekali ya dengar berita ini, dan disayangkan kalau misalkan anak sekolah online itu kebanyakan main game Pak. Oh iya. Kalau belajarnya itu kurang, jadi lebih banyak ke gamenya gitu. Bu Tiwi, tapi sebenarnya ada nggak sih Bu mungkin rasa khawatir? Itu pasti ada, tapi kita selalu tetap jaga protokol kesehatan, selalu membawa masker cadangan sama sanitizer dan menyuruh anak mencuci tangan yang benar. Menjaga kesehatan itu dengan adanya vaksin kemarin, iya, selalu jaga kesehatan, juga jaga jarak sama teman-teman, dan membekalinya dengan peralatan alat tulis masing-masing, nggak boleh meminjam sama teman gitu. Bu, kalau melihat situasi saat ini kan sudah mulai PTM 100%, bagaimana Ibu melihat anak-anak dan juga penerapan protokol kesehatan dari pihak sekolah yang diterapkan? Seperti apa Bu? Mereka tetap menjaga prokesnya, dari rumah tetap pakai masker, bawa hand sanitizer. Jika mereka tidak membawa masker cadangan, di sekolah pun disediakan, dan hand sanitizer juga disediakan, perangkat lainnya juga disediakan. Begitu juga alat-alat sekolahnya tidak boleh minjem sama teman, dan buku pun sebelumnya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan juga aturan ini tidak boleh beristirahat di luar kelas ya Bu ya? Tidak infonya? boleh. Kami pun diarahkan oleh Kepala Dinas, bagi orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya masuk ke PTMT, mereka boleh PJJ nanti melalui Google Classroom dan lewat WA masing-masing. Kami sampaikan apapun kita mengacu ke 4 SKB Menteri, itu pun sudah kami sosialisasikan dan kami kirim ke kepala sekolah akan mengirim ke guru, guru akan mengirim ke
WA grup kelasnya masing-masing, baca dengan teliti, ikuti aturan yang ada di dalam, kita akan selamat, insya Allah. Saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka 100%. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, daerah yang diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka 100% dengan durasi 6 jam adalah daerah dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap 80% bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Namun di sisi lain pemirsa, cakupan vaksinasi anak di DKI Jakarta masih belum cukup mengembirakan. Berdasarkan data sekolah di DKI Jakarta, vaksinasi anak yang dosis pertama sebanyak 565.000 anak lebih, di mana angka ini masih separuh dari total 1,2 juta anak yang ada di DKI Jakarta. Melihat kondisi saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk bisa membatalkan pembelajaran tatap muka 100% bila terjadinya transmisi lokal virus varian Omikron di daerah tersebut. Pihak dari IDAI merekomendasikan bahwa pembelajaran dilakukan gabungan, baik secara daring 50% maupun secara tatap muka 50%. Seperti apa, Pak? Ya, sebagai warga Jakarta sebenarnya saya sangat menyambut baik sebenarnya. Iya. Karena anak-anak sudah begitu jenuh di rumah dan ibu-ibu juga kayaknya ada merasa bosan gitu ya. Tapi saya ada kekhawatiran, Mas. Oke. Karena sampai sekarang kita melihat bahwa perkembangan COVID ini kan mutasi itu sering berubah-ubah. Saya sangat khawatir karena anak-anak kan suka kontrolnya. Jadi saya harapkan boleh saja memperlakukan itu, tapi pengawasan harus ketat. Apalagi mereka kadang-kadang kontak dengan penjualan umum itu, orang-orang sekitar sekolah itu kan banyak yang jual-jualan. Kalau PTM 100% itu sebetulnya tantangan ya buat di masa pandemi. Jadi kalau untuk ibu-ibu atau bapaknya yang ingin PTM haruslah mengikuti protokol kesehatan. Kalau perlu divaksin ya divaksin, kalau tidak perlu tidak usah diwajibkan. Saya mendukung dalam evaluasi yang dapat terlihat. Jadi evaluasinya kalau misalnya itu tidak meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID, it's okay. Ya pemirsa, mengizinkan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun melakukan pembelajaran tatap muka 100% di tengah cakupan vaksinasi dosis lengkap yang masih rendah memang beresiko. Namun demikian, satu hal yang pasti bahwa penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi menjadi kunci utama untuk menekan penyebaran COVID-19 di tanah air. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Harinta Kurniawan dan Eko Miadi. Sampai jumpa pekan depan.